Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fahri Ramdhani dari Prodi Ilmu Hukum Angkatan HE 22X. Oke, dalam video ini saya akan membuat video konten atau presentasi mengenai hukum internasional. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke videonya. Pengertian umum dari subjek hukum dalam hal ini adalah subjek hukum internasional. Menurut Prof. Mokhtar Kusumaatmadja, subjek hukum internasional adalah pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Berbicara soal hak, maka kita akan merujuk pada segala sesuatu yang harus didapatkan oleh subjek hukum tersebut. Misalkan saja, negara berhak menuntut, negara berhak mengakhiri perjanjian, atau negara berhak memiliki kedaulatan teritorial negaranya. Kemudian ada juga jenis-jenisnya, ada hak khusus, ada hak umum, ada juga hak moral dan hak legal, atau disebut juga sebagai hak hukum. Kemudian soal kewajiban adalah persoal tindakan apa yang harus dilakukan oleh subjek-subjek hukum tersebut. Dalam hal ini kewajiban hukum internasional. Misalkan saja kewajiban negara untuk menjaga perdamaian, kewajiban negara untuk mendukung kemerdekaan negara-negara, kewajiban untuk menghentikan kolonialisme, menghentikan perang, dan lain-lain sebagainya, yang tentunya terkait dengan prinsip jus cogens. Berdasarkan uraian itu tadi, maka dapat kita ketahui bahwa subjek hukum internasional ini adalah entitas yang dapat memiliki hak dan kewajiban dalam konteks hukum internasional. Artinya ini terkait langsung dengan pengakuan dari hukum internasional tentang siapa saja yang bisa menuntut dan dituntut dalam suatu hukum. Dalam hal ini hukum internasional. Jadi perlu ditetapkan oleh hukum siapa saja yang memiliki kapasitas untuk mempertahankan haknya dan menjadi subjek untuk menjalankan tugas atau kewajiban tertentu. Subjek hukum ini mencakup pembahasan sejumlah konsep dalam hukum seperti halnya status, kapasitas, kompetensi, serta sifat dan kadar hak dan kewajiban tertentu. Jadi berkaitan dengan pengertian tersebut, maka pertanyaan selanjutnya adalah siapa saja yang dapat ditetapkan sebagai subjek yang memiliki hak dan memiliki kewajiban di dalam hukum internasional. Nah, pemegang hukum hak dan dalam kewajiban dalam hukum internasional itu adalah yang pertama negara, tahta suci, palang merah internasional, organisasi internasional, orang perorangan atau disebut juga individu, kemudian pemberontak, dan pihak dalam sengketa atau disebut sebagai belligerent. Sebenarnya dari sekian banyak entitas yang disebutkan tadi, ada anggapan juga bahwa hanya negaralah subjek hukum internasional. Hal ini bisa ditelusuri dari para ahli yang masih menggunakan istilah hukum antar negara atau transisional. Berdasarkan penjelasan Prof. Mokhtar yang mengajukan dua pendekatan, yaitu secara teoritis dan praktis, menuliskan bahwa anggapan itu ada benarnya juga. Secara teoritis, menurut Prof. Mokhtar, memang hanya negara yang merupakan subjek sebenarnya dan dari hukum internasional. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya ungkapan bahwa suatu perjanjian internasional hanya berlaku dalam wilayah suatu negara yang menjadi pesertanya setelah diundangkannya undang-undang pelaksanaannya atau disebut juga implementing legislation, yang lazim dikenal dengan teori transformasi. Artinya, teori ini merupakan wujud dari pemikiran bahwa negara sebagai subjek satu-satunya hukum internasional. Artinya, suatu konvensi tidak dapat dia jadikan suatu hukum dalam suatu negara apabila negara tidak mengesahkan konvensi tersebut terlebih dahulu melalui mekanisme peraturan perundang-undangan. Teori ini kemudian ditentang oleh seorang filsuf hukum yang bernama Hans Kelsen. Menurutnya, subjek hukum internasional yang sebenarnya itu adalah individu. Karena menurutnya apa yang dinamakan hak dan kewajiban negara sebenarnya adalah hak dan kewajiban semua manusia yang merupakan anggota masyarakat yang mengorganisir dirinya dalam negara itu. Hal ini disebabkan karena suatu negara tidak lain merupakan suatu konstruksi yuridis yang tidak akan mungkin tanpa individu-individu di dalamnya yang merupakan anggota masyarakat suatu negara. Kemudian dari segi praktis, yaitu pandangan yang menitik beratkan pada kenyataan yang ada. Nah, kenyataan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu keadaan masyarakat internasional pada masa sekarang dan hukum yang mengaturnya. Fakta atau kenyataan dapat timbul karena sejarah atau karena berdasarkan perkembangan masyarakat hukum internasional, atau apabila ia merupakan suatu fakta hukum
Bisa juga karena ada pembahasan yang realistis dan wajar dan secara hukum dapat dipertanggungjawabkan. Adanya suatu kenyataan harus diakui dan diperhitungkan meskipun fakta atau suatu kenyataan itu sendiri belum dengan sendirinya menimbulkan hukum. Jadi secara teori memanglah negara adalah subjek dari hukum internasional. Tapi dari segi kenyataan dan ketentuan hukum yang ada tidak hanya negara, melainkan ada juga organisasi. Pembahasan mengenai ini sudah kita bahas di dalam pengertian hukum internasional menurut Profesor Mokhtar Kusumaatmadja. Jika kita bertanya kembali, siapakah pemegang segala hak dan kewajiban dalam hukum internasional? Maka pengertian ini mengarah kepada subjek hukum penuh, karena di situ terdapat kata segala hak dan kewajiban hukum internasional. Memangnya ada yang tidak sepenuhnya ya? Ada, yaitu individu. Individu disebut sebagai subjek hukum internasional terbatas. Dia terbatas dalam arti pemegang hak dan kewajibannya itu sangat terbatas. Mengapa ia dikatakan terbatas? Karena ia tidak bisa melakukan penuntutan hak secara langsung, melainkan harus melalui negaranya. Terus selain individu, ada apa lagi selain subjek individu? Ada juga subjek palang merah, internasional. Jika kita simpulkan secara keseluruhan bahwa sebenarnya hukum internasional itu tidak hanya mengurusi hubungan antar negara saja, melainkan dapat melakukan hubungan antar negara dengan subjek hukum lainnya. Secara teori, negara adalah subjek hukum pertama dalam internasional. Artinya pemegang hukum segala hak kewajiban hukum internasional secara penuh adalah negara. Namun pada kenyataannya, subjek-subjek baru bermunculan di dalam konteks hubungan internasional dan juga diberi hak dan kewajiban dalam konvensi-konvensi tertentu. Meskipun terbatas seperti halnya palang merah, internasional, individu, dan pemberontak. Jadi untuk pengertian presentasi ini, yaitu jawabannya untuk pemegang hak adalah negara, tata suci, palang merah internasional, organisasi internasional, orang perorangan atau individu, dan pemberontak dalam pihak sengketa atau kita sebut sebagai belligerent. Sekian presentasi dari saya, dan untuk presentasi ini mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dari saya, Muhammad Fahri Ramdhani. Terima kasih, sampai ketemu lagi.